Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Seperti kita ketahui, Islam adalah agama mayoritas di dunia. Penyebarannya begitu pesat, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Islam menyebar melalui jalur perdagangan ke wilayah Cina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Khusus pada episode kali ini, wisata religi akan menelusuri perkembangan Islam yang begitu pesat di negeri jiran Malaysia. Bagaimana liputannya? Mari kita ikuti bersama perjalanan wisata religi di Malaysia. Pemirsa, kali ini wisata religi akan berkunjung ke negeri jiran, Malaysia, sebuah negara di kawasan Asia Tenggara. Negara yang berpandangan modern namun sangat kuat memegang falsafah keislaman. Salah satu contohnya ialah seperti hukum yang diterapkan di negara ini, yaitu hukum Islam. Sekitar 90% penduduknya memeluk agama Islam, walaupun dengan etnis yang berbeda-beda. Walau Malaysia memiliki penduduk yang majemuk seperti Indonesia. Contoh lain dapat kita lihat dari desain setiap bangunannya. Di Malaysia ini bukan sekedar masjid saja yang memiliki kubah. Di beberapa wilayahnya, kubah dibangun di atas gedung-gedung pemerintahan, museum, dan di beberapa lokasi lain. Di daerah Putrajaya, sebuah kota yang dibangun khusus sebagai pusat administrasi menggantikan Kuala Lumpur ini sangat kental keislamannya. Kerajaan Malaysia juga sangat memperhatikan aspek wisatanya. Dalam sektor ini tidak lepas dari sentuhan religius keislaman. Wilayah yang pertama kita kunjungi adalah kawasan Putrajaya. Wilayah ini dibangun oleh kepemimpinan Mahathir Mohamad pada tahun 1900 hingga 1995. Putrajaya adalah salah satu daerah istimewa di Malaysia. Sebagai kota pengalihan pusat administrasi, kota yang dibangun di era kepemimpinan Mahathir Mohamad ini didesain kental dengan nuansa keislamannya. Di kota ini pula dibangun sebuah masjid yang mempesona yang dikenal dengan Masjid Putrajaya, yang merupakan masjid terbesar di kota ini. Mari kita ikuti perjalanannya. Nama Putrajaya diambil dari nama Sultan pertama, yaitu Tuanku Abdurrahman Putra. Putrajaya dibangun sebagai pengalihan pusat administrasi yang sebelumnya berada di Kuala Lumpur. Ini merupakan tindakan cerdas untuk mengatasi kepadatan di satu wilayah, di mana Kuala Lumpur semakin hari semakin padat, sehingga diambilnya ide pemisahan ini.
sekarang saya berada di Guangzhou International Airport. Saya akan ajak pemirsa untuk mengetahui lebih dalam tentang perkembangan Islam dan sejarah Islam yang ada di kota Guangzhou ini. Tetap ikuti program Wisata Religi hanya di TVRI. Guangzhou terletak di daerah bagian selatan Tiongkok, dijuluki sebagai Gerbang Selatan Tiongkok. Guangzhou adalah ibu kota Provinsi Guangdong dan merupakan pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan provinsi tersebut. Kota paling penting di daerah bagian selatan Tiongkok dan juga kota besar yang berpopulasi lebih dari 10 juta. Kota Guangzhou didirikan 2222 tahun yang lalu dan dicantumkan sebagai salah satu kota budaya dan sejarah nasional gelombang pertama oleh Dewan Negara. Di sini terdapat banyak peninggalan sejarah yang membaurkan intisari kebudayaan Tiongkok dan Barat, sehingga membentuk kebudayaan unik di daerah Guangdong dan Guangxi. Alhamdulillah, saya sekarang berada di kota Guangzhou, kota tua yang berada di negara tirai bambu ini. Di sini banyak sekali perkembangan ataupun sejarah-sejarah tentang perkembangan Islam. Terutama ada sebuah makam yang patut kita kunjungi, yaitu makam sahabat Sa'ad bin Waqqas. Bagaimana sejarah kota Guangzhou ini? Tetap ikuti program Wisata Religi. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Begitulah kata pepatah Arab. Jauh sebelum ajaran Islam diturunkan Allah Subhanahu wa taala, bangsa Cina memang telah mencapai peradaban yang amat tinggi. Kala itu, masyarakat negeri tirai bambu sudah menguasai beragam khasanah kekayaan ilmu pengetahuan dan peradaban. Guangzhou ini adalah sejak dulu terkenal sebagai melting pot-nya para kaum pedagang, baik dari Afrika maupun dari Timur Tengah dan Asia. Karena sejak itu, maka sejak dari dulu banyak komunitas Muslim yang tinggal dan berdagang di Guangzhou. Termasuk jalur sutra nggak ini? Termasuk jalur sutra. Ini pertama kali jalur sutra Guangzhou sini. Hingga saat ini, komunitas asing yang berada di kota Guangzhou sendiri diperkirakan ada 200.000 orang. Dari 200.000 orang itu sekitar 40%-nya Muslim. 40%. Kebanyakan mereka berasal dari daerah Timur Tengah dan daerah Afrika Barat. Berbisnis di sini, berjualan, berdagang, dan juga membentuk komunitas-komunitas Muslim tersendiri. Nah, tidak heran kalau di sini banyak sekali toko-toko yang menjual barang-barang makanan halal, restoran halal di beberapa tempat di mana komunitas Muslim itu berada. Jadi awalnya dari perdagangan, sambil mereka juga berdakwah di antara mereka sendiri. Betul. Terus kalau yang dari Indonesia bagaimana? Dari Indonesia sendiri, kebanyakan orang Indonesia yang berada di sini memang mahasiswa. Sekitar 1.500-an orang berada di sini menuntut di situ. Komunitasnya sendiri memang sangat beragam. Termasuk di dalamnya ada komunitas Muslim juga di Guangzhou. Terus apa yang dilakukan oleh pihak konsul terhadap masyarakat Muslim yang ada di sini? Jadi sebagai mana halnya pembinaan kepada masyarakat Indonesia, Konsul Jenderal juga tidak membedakan mana itu Muslim atau non-Muslim. Kita semua sama. Hampir setiap minggu kita mempunyai acara-acara komunitas keagamaan. Ada komunitas Muslim yang setiap Jumat kita melakukan pengajian, ada komunitas dari Katolik juga yang suka. Jadi hampir semua komunitas keagamaan di Indonesia yang dibentuk oleh mahasiswa mempunyai kegiatan tetap yang dibina oleh KJRI.